guys, balik lagi bareng aku. Hari ini adalah progres aku yang kelima sepertinya. Aku nggak terlalu ingat. Pagi ini sarapan aku timun. Seperti biasa, sebelum makan aku minum air putih dulu segelas atau 2 gelas. Dan kebiasaanku setelah bangun tidur adalah aku juga minum air putih segelas atau begitu. Jadi sebelum sarapan itu aku udah minum kira-kira 3-4 gelas. Setelah makan aku ngelendet ke dinding untuk memperbaiki postur tubuhku. Ini menu makan siang, bayam, ikan tongkol di sambal, ikan teri sama nasi sedikit. Sebelum makan minum air putih dulu, tapi yang paling penting berdoa ya. Baru kita nikmati makanannya. Dan ingat selalu ketika kita mengunyah makanan, usahakan untuk mengunyahnya lebih lama sampai makanan itu halus. Baru kita telan. Karena mengunyah makanan lebih lama membuat kita menjadi cepat kenyang. Dan juga ketika makanan itu kita kunyah dengan tepat, tubuh kita bisa mencernanya dengan baik. Sepertinya begitu. Kalau susah makan mengunyahnya lama-lama, berpikir aja guys, berpikir, nikmati, biar makannya lebih lama. Karena aku begitu, walaupun semua orang tidak sama. Jadi setelah aku makan siang, aku tunggu sekitar 2-3 jam, baru aku olahraga. Sebelum berolahraga, kita harus melakukan stretching, karena pemanasan itu penting. Kalau kita nggak melakukan pemanasan, takutnya nanti kita bisa cedera. Itu yang aku pelajari dulu ketika aku masih sekolah. Pemanasan itu jangan yang terlalu berat-berat, bisa dimulai dari kepala, tangan, kaki. Tapi aku mulainya dari kaki dulu, campur aduk, karena ketika aku mau memulai, aku bingung. Tapi kalau aku diam, tidak bergerak, ya I do nothing. Kayak nggak akan terjadi apapun. Nggak akan ada kemajuan apapun. Dan aku juga nggak akan tahu gagal atau berhasil. Tapi ini bukan tentang pemanasan. Hahaha, garing kali bah. Aku nggak tahu mau cerita apa. Maksudnya aku nggak tahu. Aku pengen ngisi suara ini pakai apa? Bukan. Maksudnya adalah aku bingung mau ngomong apa. Tak apa. Lakukan saja gerakan yang bisa membuatmu nyaman. Karena ketika aku melakukan suatu gerakan, misalnya satu hal kayak apa ya? Aku nggak tahu sih namanya, cuman kayak kalau olahraga itu kan kadang perut kita mau sakit, jadi aku nggak bakalan langsung duduk diam gitu, nggak. Aku bakalan melakukan kayak misalnya ambil napas, tarik napas, dan mengatur napas. Jadi baru ketika sudah tenang dan perutnya tidak sakit lagi, baru lanjut lagi olahraganya begitu. Aku mau cerita, di belakang aku itu ada papan tulis. Jadi dulu aku sempat ngajar di teras rumah, ngajar anak TK sampai SMA, tapi yang SMA sama SMP itu khusus ngajarin bahasa Inggris. Soalnya aku ngerasa matematikaku itu kayak kurang begitu. Walaupun aku S1 matematika, tapi kayaknya gak tau lah aku membilangkannya kayak mana. Terus aku suka aja bahasa Inggris. Nah, tapi ada cerita. Dulu kan aku sempat ngajar tuh di teras rumah, buka les. Kebetulan di samping rumah aku ada yang kerja sebagai guru, mengajar di sekolah. Kan dia nggak buka les. Kan di kampungku ini kan yang buka les itu ada, tapi nggak banyak gitu. Apalagi aku buatnya itu kayak 8 kali pertemuan, 1,5 jam sampai 2,5 jam atau 3 jam gitu, 100.000 aja. Nah, jadi banyak pada saat itu yang daftar. Nah,
karena dia seorang guru, pas 1 bulan pertama itu semuanya itu kayak baik-baik aja gitu kan. Kayak ada juga yang muridku kayak nggak bisa membaca, terus mamanya pas membayarkan uang lesnya itu datang bilang, "Putri, udah ada kemajuan anakku," kayak gitu. Nggak berapa lama, pas jalan bulan kedua kayaknya atau mau bulan ketiga, murid lesku yang SMP sama SMA itu ngomong lah sama aku kayak gini, "Kak, kakak digosipin loh." Digosipin kayak mana? Itu loh kak, nggak usah sebut merek ya. Katanya kami belajar les di tempat kakak ketawa-ketawa aja, nggak ada masuk apa segala macem kayak gitu. Terus aku bilang, loh kan kalian yang tahu kakak ngajar itu gimana, menurut kalian masuk atau enggak, ya kalian yang memastikan. Enak sih kak belajar sama kakak, tapi kan guys, karena berhubung mamaku kebetulan bukan tipe orang yang suka berkecambung nongkrong lah sama tetangga-tetangga gitu, nggak suka juga kayak, kan biasa ada tuh kumpulan ibu-ibu yang ngerumpi sana sini gitulah. Nah kebetulan mama aku nggak suka kayak gitu, dan aku juga nggak suka pula bergaul karena gimana ya, kayak aku kan udah usia aku 28, adikku udah 25. Nah seusia kami di kampung kami ini udah banyak yang pada menikah, bahkan yang di bawah adikku aja yang umur 25, di bawah dia kira-kira 23 gitu udah punya anak, udah apa, jadi kayak udah kayak nggak cocok lah pergaulannya gitu. Jadi ya mungkin gara itulah, jadi nggak berapa lama berkeluar lah muridku satu. Ada yang memang ada sih, namanya di kampung-kampung kan, namanya kalau les atau apa itu kan kadang mereka masih suka main, lebih milih main daripada belajar. Terus juga ngawani orang tuanya pergi ke ladang, pulang-pulang dapat jajan, ya pasti mereka milih yang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu sih, tapi ada juga yang memang dia fokus belajar, begitulah. Nah lambat laun ternyata dia buka les di rumah begitu. Jadi dari situ aku ambil pelajaran hidup, ketika kita tidak bisa bakalan ada gimana ya, begini, misalnya ya, dia bisa, aku nggak bisa. Dia punya kemampuan, aku juga punya kemampuan, tapi aku tidak memulainya, begitu kan. Jadi dari situ aku ngambil kesimpulannya yang belibet kali ya aku ngomongnya, kayak mana ya, intinya dia bisa, kenapa aku nggak bisa? Aku nggak bisa, maka dia juga harus tidak bisa. Jadi salah satu caranya itu adalah dengan menjatuhkan, gitu sih. Jadi aku nggak sakit hati, nggak, cuman lebih mungkin aku bukannya menyerah, tapi aku bakalan cari lagi murid les lain sih, atau buka privat entah gimana lah nanti. Cuman lihat apanya, cuman itu pelajaran yang memang bener-bener pelajaran buat aku. Terus juga karena di sini cari kerja itu kan harus ada relasi, terus juga butuh pemanisnya, pemanis, maksudnya kayak kalau kamu mau kerja you have to pay gitu, kau harus bayar dulu. Nah sementara kan aku udah kuliah lama, ini di pikiranku ya guys, aku udah kuliah lama, aku ngekos, aku belajar, terus juga istilahnya aku nggak bego-bego amat, aku nggak pelupa-pelupa amat, kayak aku tuh fast learner gitu, aku cepet belajar. Kalau lupa sih enggak, cuman cepet belajar, cuman nggak cepet-cepet yang langsung diajarin gitu langsung gitu, enggak. Ada yang nyangkut, istilahnya kayak masuk kanan nggak langsung blast keluar kanan, itu kan membal. Kalau aku masuk kanan keluarnya kiri masih ada yang lengket, istilahnya kayak gitu. Jadi ya aku mau mencoba lagi, jadi aku mulai juga dari buat progres ini, karena
kebanyakan lowongan pekerjaan yang aku lihat itu dia harus punya kayak bentuk badan profesional, istilahnya kayak berpenampilan yang baik, oke, enak dipandang. Sementara aku kan obesitas, jadi aku mulai mengupgrade diriku dengan memulainya dari olahraga dulu. Jadi aku juga bisa menunjukkan bahwa aku tuh mencintai diriku, begitu. Jadi setiap hal yang aku alami itu aku buat jadi motivasiku untuk maju. Banyak sih pengalamanku. Dulu waktu aku kuliah, pas semester terakhir kan nyusun skripsi biasa tuh kan banyak longgar. Aku tuh sempat kerja juga sebagai housekeeping di salah satu hotel yang ada di Bengkulu, karena aku Universitas Bengkulu dulu kuliah. Terus dia lulus, aku kayak coba-coba daftar apa gitu. Aku dapat kayak beasiswa bimbel belajar bahasa Inggris di Kampung Pare Inggris, Kediri. Um, itu aku belajar juga sambil kerja, jadi apa, kerja di tempat laundry kayak gitu. Jadi aku jujur aku nggak milih-milih pekerjaan sih, karena aku tahu cari kerja itu susah. Cuman kalau di sini memang rata-rata begitu. Kalau misalnya kita kayak mau kerja kayak jaga toko atau apa, kebetulan kan jarak rumahku itu ke, kalau kami bilangnya itu kota lah gitu, itu kayak 30 menit dengan menggunakan sepeda motor. Kalau normal, kalau yang ugal-ugalan ya mungkin 15 menit udah sampai gitu. Nah, cuman kan karena kendaraan di rumah itu memang ada 2 sepeda motor, cuman kan dipakai mamaku, satu mau kerja, satu lagi untuk adikku yang pergi ke sekolah bareng sama adikku yang kerja ngajar sebagai guru. Jadi kalau misalnya aku dapat pekerjaan ke kota, itu aku harus bayar ongkos sekali pergi itu 10.000 sampai 15.000, sementara rata-rata gaji jaga toko itu 700 sampai 1 juta begitu. Aku pernah ngelamar di toko kue gitu kan, cuman mereka mintanya rumahnya yang harus sekitar deket situ, soalnya jam 6 pagi udah buka, jadi ya nggak bisa. Sekian cerita untuk hari ini, jangan lupa di subscribe ya, terima kasih.